Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang semuanya, para peserta diskusi virtual Zoom meeting DPN Gepenta dalam rangka membahas mendiskusikan perubahan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Muhammad Rafsanjani, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PMII, dan Bapak Adi Prayitno, pengamat politik, serta panitia acara DPN Gepenta UIN Jakarta dan Universitas Pamulang, serta semua yang penyelenggara diskusi ini, serta semua peserta. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan saya diminta sebagai keynote speaker pada acara ini, dan saya menyampaikan sebagai berikut, bahwa rakyat Indonesia berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memiliki Presiden Joko Widodo as a true leader with a real action and solution. Presiden Jokowi mewakili kehendak untuk melakukan perubahan atas dasar kesederhanaan, kesediaan untuk melayani, dan langkah-langkah nyata yang dibutuhkan rakyat. Bagi presiden yang wong deso, mempunyai kekuasaan bukanlah sesuatu yang sakral, melainkan sebuah tanggung jawab dalam mewujudkan Trisakti Bung Karno dan cita-cita kemerdekaan. Ia bekerja keras bersama rakyat menegakkan nawacita visi kepemimpinannya. Presiden Jokowi memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dan jelas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat dan berdaya saing, adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Presiden Jokowi adalah sosok yang berkarakter maupun yang mampu menjahit baju keindonesiaan yang penuh dengan pusparagam suku, agama, dan golongan. Suami dari Ibu Iriana adalah pemimpin yang penuh optimisme dalam melakukan kerja nyata, kerja kebangsaan, membangun ribuan desa di penjuru tanah air, membangun infrastruktur jalan tol di berbagai provinsi demi kemajuan ekonomi daerah. Presiden Jokowi juga memberikan pesan politik perihal pentingnya menyudahi politik ketakutan dengan membangkitkan politik harapan dan optimisme kemajuan bangsa. Semua jerih payahnya didedikasikan untuk negara, karena baju kebangsaan Indonesia membutuhkan para prajurit yang punya harapan pada cita-cita kemerdekaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kerendahan hati adalah salah satu sifat kepemimpinannya.
yang sudah terbukti membawa banyak negara mencapai kejayaannya. Begitu juga sebaliknya, karakter serakah dan rakus kuasa, tiran dan otoriter akan dibenci seluruh rakyatnya. Presiden Jokowi menggabungkan sikap kerendahan hati yang dalam dengan kemauan yang sangat keras demi bangsa dan negara. Kekuatan utama kepemimpinan Jokowi adalah sikap rendah hati untuk bersama rakyatnya membawa bangsa ini ke masa kejayaannya. Dengan prestasi besar Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang akan berakhir tahun 2024, mengapa tidak dapat dilanjutkan 3 periode? Kalau untuk mendekatkan tercapainya tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan adanya konstitusi yang sudah dirubah, terutama pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, maka tahun 2024 Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dapat mencalonkan diri, dicalonkan oleh parpol dan koalisinya karena begitu besar keinginan rakyat dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia. Tetapi hambatannya adalah tetap harus melihat dan melaksanakan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang masih menyatakan bahwa presiden hanya 2 periode. Saat itu dan saat ini DPR RI dan MPR RI sedang mengkaji usulan 3 periode untuk jabatan Presiden Jokowi. Berbagai kalangan juga merasa rugi jika kepemimpinan nasional di bawah Presiden Jokowi hanya dibatasi 10 tahun alias 2 periode. Sedangkan masalah bangsa demikian butuh perbaikan dan penyelesaian. Di bawah komando Presiden Jokowi, Indonesia terasa adil, aman, sejahtera, dan makmur. Dengan diusulkannya agar Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dapat melanjutkan periode ketiga menjadi Presiden Republik Indonesia adalah langkah yang progresif demi kepentingan pembangunan nasional. Kita semua juga mengusulkan dan mendesak agar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia segera bersidang untuk menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang asli. Maka jalan yang ditempuh adalah 1. MPR RI bersidang mencabut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Yang kedua, Presiden RI menerbitkan dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan memberlakukan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Atau MPR RI bersidang khusus merubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, periode presiden hanya 2 kali dirubah menjadi dapat dipilih kembali menjadi 3 periode. Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana saya sebutkan di nomor 1 di atas, maka diupayakan nomor 2, dekret Presiden. Dan apabila Presiden RI tidak berkeinginan menerbitkan dekret Presiden kembali ke
Undang-Undang Dasar 45 asli, maka agar diupayakan agar nomor 3, yaitu MPR RI merubah isi pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen, yakni dari 2 periode dirubah menjadi 3 periode, maka dapat dipilih kembali pada periode ketiga pada tahun 2024 untuk ketiga kalinya. Dengan adanya konstitusi tersebut, maka pada tahun 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik dan koalisinya. Karena begitu besar keinginan rakyat dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itulah MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara rakyat, karena rakyat yang memilih anggota legislatif. Maka anggota legislatif atau DPR dan DPD wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat. Hitam putih perjalanan bangsa Indonesia ditentukan oleh rakyatnya. Kejayaan dan kebesaran bangsa ini pernah menjadi cerita dan kisah yang membanggakan semua anak bangsa. Namun upaya merapuhkan karakter bangsa ini akan selalu terjadi yang dilakukan para pemecah belah. Jangan sampai kita semua berhasut untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bangunkan jiwa semua anak bangsa dengan rasa cinta kepada tanah air. Hal ini adalah modal sosial yang bisa menyatukan rakyat dalam perbedaan dan keragaman bersama seorang pemimpin nasional yang mau selalu hadir mewakili negara dan bangsa. Pemimpin nasional tersebut bernama Insinyur Joko Widodo dengan segala prestasi besarnya yang telah kita lihat. Indonesia adalah rumah besar dari keanekaragaman suku, budaya, ras, dan agama. Rumah besar dan kokoh yang bernama Indonesia Raya disatukan dengan cita-cita bersama menuju sebuah negeri yang mengayomi semua anak bangsa. Sebagaimana cita-cita pendiri bangsa, yaitu melanjutkan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, faktor pemimpin dan kepemimpinan juga menjadi penentu bangsa Indonesia. Pemimpin nasional adalah kunci kemajuan negeri tercinta. Presiden Jokowi mempunyai dan mampu merumuskan kehendak dan hendak melangkah ke mana bangsa yang dipimpinnya, memberi teladan dan contoh bagaimana mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Bahkan Presiden Jokowi bisa menjadikan negeri ini jadi negara maju, disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa dalam pergaulan internasional. Saudara-saudara sekalian, Presiden Jokowi sudah dan selalu setia melakukan langkah terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara. Marilah kita ciptakan Indonesia negeri
yang aman, damai, sejahtera, adil dan makmur. Dengan menjadikan Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 3 periode, semua langkah-langkah Presiden Insinyur Joko Widodo ditujukan demi kebaikan bangsa, kemajuan pembangunan nasional di masa kini dan masa depan. Walaupun sebagian kecil rakyat Indonesia menginginkan bahwa Presiden Jokowi supaya mundur, tetapi lebih banyak yang menyatakan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo kita pertahankan sampai 3 periode. Jika ada ahli sejarah ingin menulis 7 keajaiban politik Indonesia, satu dari 7 peristiwa itu yang layak untuk dipertimbangkan adalah terpilihnya Insinyur Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Kemudian rakyat pasti mendukungnya menjadi Presiden Republik Indonesia 3 periode. Saya dan seluruh rakyat Indonesia berani jamin, ratusan juta rakyat masih menginginkan Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya, memimpin bangsa Indonesia. Kalau Pilpres diadakan, Presiden Jokowi memimpin bangsa Indonesia masa jabatan 3 periode hanya soal waktu dan niat para pengambil keputusan, yaitu rakyat yang menentukan suaranya pada ruang-ruang di mana tempat kita memilih. Tentunya juga kehendak rakyatlah yang jadi, yaitu memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk bersidang segera menentukan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 dirubah dari 2 periode menjadi 3 periode. Demikian saya sampaikan, dan yang terakhir adalah apabila negara kita ini, negara Indonesia dan seluruh dunia masih terjangkit COVID-19, ada varian ketiga, ada varian keempat mewabah di seluruh Indonesia, maka tentunya pemilu dan pilpres serentak, pemilu serentak tahun 2024 tidak mungkin dilaksanakan. Maka dapat Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemilu agar pemilu ditunda sampai 2027. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga peserta diskusi pada hari ini dapat berjalan lancar, dan kita doakan semoga berhasil sampai kita sampaikan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD agar permohonan rakyat dapat diterima dan dapat segera bersidang untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.